Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya selalu mendapatkan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantinya kita akan mendapatkan kenikmatan, yakni pahala surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kaum kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apakah diri kita ini sudah termasuk golongan yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-cirinya yang paling utama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu manakala disebut nama Allah, ya, atau asma Allah, banyak sekali nama-nama Allah, menurut sifat-sifatnya, maka bergetar hatinya, tersentuh hatinya akan kekaguman kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada rasa takut dalam dirinya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada rasa girang, senang di hatinya terhadap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manakala dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia membaca sendiri atau mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, maka dengan pemahaman semakin berusaha memahami, semakin berusaha mendalami maknanya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, niscaya dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia sesungguhnya berserah diri kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal. Berserah diri terhadap apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, terhadap apa yang telah kita ikhtiarkan, yang kita usahakan, niscaya semua hasil adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, rezeki, bala, jodoh, rezeki, maut, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga ciri utama daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yakni manakala nama Allah itu disebut, kita tersentuh, bergetar hati kita. Manakala ayat-ayat Allah dibacakan, semakin keimanan kita bertambah, dan kita termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dan golongan orang-orang ini selalu menjaga sholatnya dengan khusyuk dan sempurna. Allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 kriteria yang paling utama itu, ya. Yang tidak bisa ditinggalkan ini sholat itu, ya. Yang juga tidak dibisakan ditinggalkan adalah infak, ya, infak itu. Manakala kita sholat, ibadahnya bagus, tetapi tidak berinfak, malas, pelit kita, maka kita
belum termasuk golongan orang yang beriman. Ya. Apa balasannya bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita memenuhi kriteria ini? Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah golongan orang yang imannya sempurna. Gitu. Lahum darujatun inda rabbikum, dan mereka akan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa maghfiratun, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warizqun karim, dan mereka akan mendapatkan rezeki atau nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan kita. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam bentuk apapun. Inti dari masalahnya adalah kita jaga sholat dan jaga infak kita. Mudah-mudahan dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, dengan sholat kita akan mendapatkan cahaya. Wa sholatun nur. Man hafazu 'alaiha kana lahu nurun wa buhana wa najata yaumal qiyamah, kata Nabi. Barang siapa memelihara sholat, maka dia akan mendapatkan petunjuk, cahaya dan keselamatan hingga hari kiamat. Nah, barang siapa sebaliknya tidak menjaga, maka celaka, ya, celaka ya. Dan juga infak, ya. Dengan infak itu kita akan mendapatkan keberkahan, akan dilipat gandakan, akan mendapatkan ampunan dan pahala surga. Jadi dua-duanya ini inti daripada itu. Mari kita jaga dan kita utamakan. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita, khususnya diri saya sendiri. Ingatlah bahwa hidup sementara, kita tidak tahu batas kita diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian bisa datang kepada siapa dimanapun saja bisa. Itu mari kita berbekal. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wahai orang-orang yang berakal, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa innahu wiruzadit taqwa wa takuni ya ulil albab. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas di dalam bertindak. Bagaimana orang yang cerdas itu? Adalah orang yang selalu banyak berpikir tentang kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.